Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Wahyu Pratami dengan NIM 2008030102027. Di sini saya akan membahas contoh kasus tentang manajemen risiko perbankan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek perbankan dan syariah. Berikut video penjelasannya. Sebelum masuk pada contoh kasusnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko perbankan. Manajemen risiko perbankan dapat diartikan sebagai pengelolaan berbagai bentuk risiko yang berhubungan dengan operasional bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengontrol dan risiko pembiayaan. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global dan Bank Indonesia. Sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia atau bisa disebut dengan BI membekukan kegiatan usaha BKU untuk PT Bank Global Tbk. Akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Ditambah lagi, bank dan pihak lain yang memiliki tagihan nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama yaitu terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global. Kemudian tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta oleh BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khususnya pada tanggal 27 Oktober hingga 13 Desember 2004. Kemudian, direksi Bank Global tidak menunjukkan itikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian, ada upaya secara sengaja dan dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Kemudian, direksi penjabat eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Selanjutnya yaitu ada analisis kasus. General market risk adalah risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya, sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset atau modal saja, namun juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko. Faktor manajemen risiko ini meliputi 8 faktor, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Hal terpenting dari kasus-kasus pembekuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharuskan menerapkan prudential banking principle. Untuk contoh kasus yang kedua, tahun 1970-an dan awal 1980-an, banyak bank-bank Jepang dan Eropa yang memberikan pinjaman yang besar kepada negara-negara seperti Brazil, Meksiko, dan negara-negara kurang berkembang lainnya. Dalam tahun 1982, negara-negara kurang berkembang mempunyai hutang lebih dari 500 billion US dollar kepada bank asing, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional. Tingginya harga minyak selama tahun 1970-an mengakibatkan negara-negara OPEC mendapatkan kelebihan dolar dan dana-dana ini didepositokan pada bank internasional yang pada gilirannya dana-dana ini oleh bank dipinjamkan kepada negara-negara kurang berkembang. Pinjaman ini dapat menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan jika diinvestasikan di pasar domestik. Uang yang diterima oleh negara-negara kurang berkembang tadi diinvestasikan untuk tujuan yang tidak produktif. Akibat berikutnya adalah timbulnya krisis ekonomi yang mendorong terjadinya restrukturisasi hutang dengan memberikan hutang baru. Restrukturisasi hutang ini ternyata gagal dan bank-bank internasional mengalami kerugian yang sangat besar
kerugian ini sebagai akibat pilihan strategi yang salah. Itu tadi penjelasan dan contoh kasus dari manajemen perbankan resiko. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.